Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu senyawa turunan alkana, yaitu alkohol atau alkanol. Tentunya kita pasti pernah mendengar kata alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ilmu kimia, alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil atau OH dengan rumus umum CnH2n+2O. Berdasarkan letak gugus hidroksil atau OH dalam senyawanya, alkohol dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah alkohol primer. Alkohol primer merupakan alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon primer. Nah, apa itu atom karbon primer? Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Contoh alkohol primer adalah senyawa 2-metil-1-butanol dengan rumus struktur berikut ini. Nah, dari rumus struktur ini, kita dapat melihat bahwa atom karbon yang mengikat gugus OH, yaitu atom karbon yang ini, mengikat satu atom karbon yang lain, yaitu atom karbon yang ini. Sehingga senyawa ini termasuk dalam alkohol primer. Yang kedua, alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder ini merupakan alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Contohnya adalah senyawa 2-pentanol dengan rumus struktur sebagai berikut. Dari struktur ini, kita dapat melihat bahwa atom karbon yang mengikat hidroksil atau OH, yaitu atom karbon ini, mengikat dua atom karbon yang lainnya, yaitu atom karbon yang ini dan yang ini. Sehingga atom karbon yang mengikat OH ini merupakan atom karbon sekunder, dan senyawa 2-pentanol termasuk dalam alkohol sekunder. Yang ketiga adalah alkohol tersier. Nah, alkohol tersier merupakan alkohol yang gugus hidroksil atau OH-nya terikat pada atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Contohnya adalah senyawa 2-metil-2-pentanol dengan rumus struktur berikut ini. Nah, dari rumus struktur ini terlihat bahwa atom karbon yang mengikat OH, yaitu atom karbon ini, mengikat 3 atom karbon lainnya, yaitu 1, 2, dan 3, sehingga senyawa ini termasuk alkohol tersier. Sebagai latihan, kita coba untuk menentukan jenis alkohol dari ketiga senyawa alkohol dengan rumus struktur berikut ini. Untuk senyawa pertama, dari strukturnya terlihat bahwa atom karbon yang mengikat OH, yaitu atom karbon yang ini, mengikat dua atom karbon yang lain, yaitu 1 dan 2. Nah, maka tergolong sebagai alkohol sekunder. Untuk senyawa alkohol yang kedua, terlihat bahwa atom karbon yang mengikat OH, yaitu atom karbon yang ini, hanya mengikat satu atom karbon lainnya, yaitu atom karbon ini, sehingga tergolong sebagai alkohol primer. Terakhir, untuk senyawa alkohol yang ketiga, dari strukturnya terlihat bahwa atom karbon yang mengikat OH, yaitu atom karbon yang ini, mengikat 3 atom karbon lainnya, yaitu 1, 2, dan 3, sehingga senyawa ini tergolong sebagai alkohol tersier. Berikutnya, berdasarkan jumlah gugus hidroksil dalam senyawanya, alkohol dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monoalkohol dan polialkohol. Pertama, monoalkohol. Nah, monoalkohol merupakan alkohol yang mengandung satu gugus hidroksil. Contohnya adalah senyawa 1-propanol dengan rumus struktur seperti berikut ini. Terlihat ya bahwa gugus OH atau gugus hidroksil di dalam senyawa ini hanya 1. Yang kedua adalah polialkohol, merupakan alkohol yang mengandung lebih dari 1 gugus hidroksil. Contohnya adalah senyawa 1,2,3 propanatriol
dengan rumus struktur sebagai berikut. Dari strukturnya, terlihat ya bahwa senyawa ini mengandung lebih dari satu gugus hidroksil, yaitu mengandung 3 gugus hidroksil, 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke tata nama alkohol. Nah, sama dengan senyawa turunan alkana yang lain, tata nama alkohol dapat dikelompokkan menjadi penamaan IUPAC dan trivial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penamaan menurut IUPAC. Untuk penamaan IUPAC ini, tahapan yang kita lakukan untuk penamaan alkohol adalah pertama, tentukan terlebih dahulu rantai induknya yang merupakan rantai karbon terpanjang. Nah, dalam hal ini, gugus alkil selain rantai induk akan berperan sebagai cabang. Berikutnya penamaan rantai induk pada alkohol mirip dengan penamaan rantai induk pada alkana, tetapi berakhiran -ol. Nah, berikut ini adalah nama rantai induk untuk monoalkohol. Misalnya, apabila rantai induknya terdiri dari satu atom karbon, maka rantai induknya diberi nama metanol. Jika terdiri dari 2 atom karbon, maka diberi nama etanol. Jika terdiri dari 3 atom karbon, diberi nama propanol, dan seterusnya. Terlihat ya bahwa seluruh nama rantai induknya berakhiran -ol. Adapun untuk polialkohol, nama rantai induknya diakhiri dengan diol, triol, dan seterusnya sesuai dengan jumlah gugus OH yang terikat. Contoh, apabila rantai induknya terdiri dari 4 atom karbon dan terdapat 2 gugus hidroksil, maka nama rantai induknya adalah butanadiol. Apabila terdapat 3 gugus hidroksil, maka rantai induknya diberi nama butanatriol. Berikutnya tahap yang kedua adalah penomoran. Nah, dalam hal ini, penomoran dilakukan dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga posisi gugus hidroksil atau OH terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Kemudian nama-nama cabang alkil diurutkan berdasarkan abjad. Misalnya, jika terdapat gugus metil dan etil, maka dalam penamaan yang dituliskan lebih dahulu adalah etil. Jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan, sesuai dengan tabel berikut ini. Jika terdapat cabang alkil yang sama berjumlah 2, maka diberi awalan di. Jika berjumlah 3, diberi awalan tri, dan seterusnya. Terakhir, penamaan ditulis dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, diikuti nama alkilnya, kemudian nomor atom karbon yang mengikat gugus hidroksil atau OH, dan terakhir diikuti nama rantai induknya. Nah, supaya lebih paham, kita coba untuk menentukan nama dari beberapa senyawa alkohol. Yang pertama adalah alkohol dengan rumus struktur berikut ini. Langkah pertama adalah menentukan rantai induk. Nah, untuk senyawa ini, rantai induknya adalah rantai karbon dengan 4 atom karbon seperti ini. Dan karena rantai induknya terdiri dari 4 atom karbon, maka nama rantai induknya adalah butanol. Langkah selanjutnya adalah penomoran. Ada 2 kemungkinan penomoran yang bisa kita lakukan untuk senyawa ini, yaitu dari ujung kanan ke kiri atau sebaliknya, dari ujung kiri ke kanan. Nah, jika penomoran dilakukan dari ujung kanan ke kiri, maka atom karbon yang mengikat gugus hidroksil akan mendapatkan nomor 1. Dan jika penomoran dilakukan dari ujung kiri ke kanan, maka atom karbon yang mengikat gugus hidroksil akan mendapatkan nomor 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, supaya atom karbon yang mengikat OH mendapatkan nomor terkecil, maka penomoran kita lakukan dari ujung kanan ke kiri seperti ini. Berdasarkan penomoran ini, terlihat bahwa terdapat cabang metil pada atom karbon nomor 2, dan terdapat gugus hidroksil pada atom karbon nomor 1. Langkah terakhir adalah pemberian nama. Nah, diingat kembali bahwa nomor dan nama cabang alkil ditulis terlebih dahulu,
diikuti nomor atom karbon yang mengikat gugus hidroksil, dan nama rantai induknya. Nah, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2-metil-1-butanol. Contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Rantai induknya adalah rantai karbon dari ujung kanan ke bawah seperti ini dengan jumlah atom karbon pada rantainya adalah 6, sehingga nama rantai induknya adalah heksanol. Untuk penomoran dilakukan dari ujung kanan ke bawah seperti ini supaya gugus hidroksilnya mendapat nomor terendah. Nah, berdasarkan penomoran ini, terlihat bahwa terdapat cabang metil pada atom karbon nomor 2 dan 3. Adapun gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon nomor 2. Selanjutnya untuk penulisan nama cabang metil harus ditambahkan awalan di karena cabang metilnya berjumlah 2. Nah, maka nama senyawa ini adalah 2,3 dimetil 2 heksanol. Contoh yang ketiga adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Rantai induknya adalah rantai karbon lurus seperti ini yang terdiri dari 7 atom karbon, sehingga nama rantai induknya adalah heptanol. Untuk penomoran dilakukan dari ujung kiri ke kanan seperti ini supaya gugus hidroksil terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Nah, dari penomoran ini terlihat bahwa gugus hidroksil terikat pada atom karbon kedua, kemudian terdapat cabang etil pada atom karbon keempat, dan cabang metil terdapat pada atom karbon kelima. Dan diingat kembali bahwa nama cabang diurutkan berdasarkan abjad, sehingga antara cabang metil dan etil yang ditulis lebih dahulu adalah etil. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah 4-etil 5-metil 2-heptanol. Contoh yang keempat adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Jika kita perhatikan, pada senyawa ini terdapat 2 gugus hidroksil, yaitu ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, artinya senyawa ini merupakan polialkohol. Untuk penamaan, tahap pertama tetap sama, yaitu menentukan rantai induk, dan untuk senyawa ini jelas bahwa rantai induknya terdiri dari 2 atom karbon seperti ini. Dan karena ada 2 gugus hidroksil, maka nama rantai induknya adalah etanadiol. Untuk penomoran bisa dilakukan dari ujung kanan maupun kiri, karena baik dari kiri maupun kanan, gugus hidroksil tetap terdapat pada atom karbon pertama dan kedua. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah 1,2 etanadiol. Contoh yang kelima adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, pada senyawa ini, rantai induknya adalah rantai dengan 4 atom karbon seperti ini, dan terdapat 2 gugus hidroksil, yaitu 1 dan 2, sehingga nama rantai induknya adalah butanadiol. Untuk penomoran dilakukan dari ujung kiri ke kanan seperti ini, supaya gugus hidroksil yang pertama mendapatkan nomor terkecil. Nah, berdasarkan penomoran ini, terlihat bahwa gugus hidroksil terikat pada atom karbon pertama dan kedua, serta terdapat 1 cabang metil pada atom karbon ketiga, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 3-metil 1,2 butanadiol. Selanjutnya kita akan membahas tata nama trivial pada senyawa alkohol. Nah, dalam hal ini, penamaan dilakukan dengan menuliskan nama alkilnya terlebih dahulu diikuti kata alkohol. Sebagai contoh, untuk senyawa dengan struktur ini, gugus alkilnya terdiri dari 2 atom karbon, yaitu C2H5, sehingga nama gugus alkilnya adalah etil, dan nama senyawanya adalah etil alkohol. Contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Gugus alkilnya terdiri dari 3 atom karbon, sehingga nama gugus alkilnya adalah propil, dan nama senyawanya menjadi propil alkohol.
Contoh yang ketiga, senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Gugus alkilnya juga mengandung 3 atom karbon, tetapi gugus hidroksil terikat pada atom karbon kedua, sehingga nama gugus alkilnya adalah isopropil. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah isopropil alkohol. Berikutnya kita akan membahas tentang isomer pada senyawa alkohol. Diingat kembali bahwa isomer merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Nah, dalam hal ini alkohol memiliki 3 jenis isomer, yaitu isomer posisi, isomer optik, dan isomer fungsi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah isomer posisi. Suatu alkohol dikatakan berisomer posisi dengan alkohol yang lainnya apabila memiliki rumus molekul yang sama tetapi posisi gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon dengan nomor yang berbeda. Contohnya adalah senyawa 1-propanol dan 2-propanol yang rumus strukturnya sebagai berikut. Nah, kedua senyawa alkohol ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H8O, tetapi posisi gugus hidroksilnya berbeda. Pada senyawa 1-propanol, gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon pertama, sedangkan pada senyawa 2-propanol, gugus hidroksil terikat pada atom karbon kedua. Nah, maka kedua senyawa ini saling berisomer posisi. Isomer yang kedua adalah isomer optik. Nah, keisomeran optik berkaitan dengan sifat optik, yaitu kemampuan suatu senyawa untuk dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Keisomeran optik terjadi karena adanya atom karbon yang asimetrik, yaitu atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Contohnya adalah 2-butanol yang memiliki 1 atom asimetrik, yaitu atom karbon yang ini. Terlihat ya bahwa atom karbon ini mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu mengikat 1 hidroksil, 1 gugus CH3, 1 hidrogen, dan 1 C2H5. Nah, terdapat 2 isomer optik untuk senyawa 2-butanol ini. Yang pertama adalah dengan struktur seperti ini, dan yang kedua adalah dengan struktur seperti ini. Isomer yang ketiga adalah isomer fungsi. Nah, apa itu isomer fungsi? Isomer fungsi merupakan keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Nah, dalam hal ini, alkohol berisomer fungsi dengan eter. Contohnya adalah senyawa propil alkohol dan etil metil eter dengan struktur masing-masingnya sebagai berikut. Nah, kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H8O, tetapi gugus fungsinya berbeda. Untuk propil alkohol merupakan senyawa alkohol yang gugus fungsinya adalah hidroksil atau OH. Adapun untuk etil metil eter merupakan senyawa eter yang gugus fungsinya adalah ROR.